dan uh, dan untuk teman-teman yang merayakan uh, Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Senang sekali kita bisa bertemu ya. Nah, uh, menjawab pertanyaan dari Pak Gosal tadi mengenai uh, diabetes itu bagaimana terjadinya gitu tadi ya Pak pertanyaannya ya. Betul. Ya, untuk memudahkan komunikasi saya izin share slide ya Pak ya. Baik dok, silakan. Iya, jadi Saya juga mungkin mau bertanya dulu dok. Saya bertanya ya. boleh silakan Pak. Bagaimana kita tahu kita kena diabetes mellitus dan bagaimana terjadinya dok? Banyak orang yang kayaknya tahu tapi sebenarnya mungkin nggak tahu. Bisa Iya diterangkan benar dok? sekali. Iya benar sekali Pak. Jadi saya akan mulai dengan slide pertama yaitu uh, mengenai siapa sih yang disebut sudah disebut diabetes. Ada sudah anjuran atau konsensus diabetes mellitus dari Perkeni, organisasi spesialis uh, penyakit dalam yang khusus mengenai endokrin ya. Nah, ini di 2022 sudah dijelaskan lagi bahwa yang disebut diabetes itu jika pemeriksaan darahnya HbA1c-nya lebih atau sama dengan 6,5. Jika gula darah puasanya lebih atau sama dengan 126. Ini puasa dari malam sampai pagi ya, sekitar 8 sampai 10 jam. Kemudian pemeriksaan lain 2 jam sesudah TTGO ini setelah minum air gula itu lebih dari 200. Nah, disebut normal kalau kadar gula darah itu 70 sampai 99 miligram per desiliter. Jadi penting juga mengetahui satuannya karena satuan yang berbeda angkanya berbeda. Nah, Oke. dan biasanya sekarang ini banyak sekali ya awam yang sudah sangat mengerti mengenai HbA1c dan sering periksa. Kalau uh, nilainya kurang dari 5,7% itu disebut sehat, gitu Pak. Jadi silahkan cek gula darah untuk mengetahuinya. Nah, Kalau kurang dari pertanyaan 5,7 dok. itu normal. Nah, tadi pertanyaan Pak Gosal mengenai gimana sih bisa terjadi diabetes gitu ya. Banyak faktor-faktor pencetus, tetapi kalau kita bicara mengenai penyebabnya itu ada 11 hal terkait diabetes, yaitu organ-organ tubuh kita dan hal-hal di dalam tubuh kita. Kalau bermasalah itu akan menyebabkan gula darah naik lebih dari normal, yang disebut hiperglikemia. Ini gula darah tinggi disebut hiperglikemia. Hiper itu tinggi, uh, glikemia adalah gula dalam darah. Itu Oh, kalau misalnya organ tubuh kita, pankreas, itu ada gangguan. Jadi sel beta pankreas rusak sehingga mengeluarkan insulinnya itu menjadi kurang. Atau sel alfa pankreas yang bermasalah itu juga menyebabkan hiperglikemia. Nah, organ-organ lain dan hal lain yaitu kita urut nomor saja supaya gampang ya. Sel lemak ini juga kalau ada masalah bisa menyebabkan hiperglikemia. Otot, hati, otak, usus, saluran cerna usus besar, kemudian usus halus, ya, ginjal, kemudian lambung, dan sistem imun. Gangguan-gangguan ini menyebabkan terjadinya hiperglikemia atau diabetes. Tetapi diabetes itu ada beberapa macam, yaitu oh, dok, diabetes. dok, sebentar dok. Ya, Saya boleh kembali bagaimana Pak? ke screen dong. Saya Ya, Pak. juga salah mengerti kalau gitu.
pada dasarnya berarti sebenarnya ada kerusakan organ dulu baru kita terkena diabetes, Dok. Begitu. Benar, benar Bukan karena sekali. diabetes dulu baru kita rusak organnya. Itu juga benar. Jadi gula Oh, yang tinggi akan merusak organ tubuh, ya. tetapi sebelum gula tinggi sebetulnya sudah ada Sudah ada kerusakan. yang rusak, Dok, ya? Iya, Oh, sehingga saya mengerti. kita harus hidup sehat supaya tidak ada kerusakan di hal-hal ini. Ini 11 baru sekarang yang dibahas ya Pak, diketahui. Kita nggak tahu nanti akan ada lagi atau tidak. Nah, Oke, iya, iya. Saya baru kerusakan mengerti, Dok. ini akan menyebabkan hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini menyebabkan yang disebut diabetes ya. Nah, diabetes itu Hiperglikemia ini sebenarnya adalah yang gula tinggi. gula Itu tinggi ya, di nama atas iya. 150 gitu, Dok, ya. Gula tinggi itu disebut hiperglikemia. Nanti Berapa ukurannya, Dok, ada yang namanya tinggi? angka-angkanya. Nanti sekitar Baik, di atas 300 ya. baik. Tapi sebenarnya hiperglikemia juga lebih dari normal itu disebut hiperglikemia. Nah, sebenarnya ada beberapa macam diabetes, yaitu tipe 1 ini yang autoimun atau idiopatik. Idiopatik itu nggak diketahui dan ini biasanya dari kecil sudah diabetes. Turunan, Dok. Ini yang uh, turunan itu ada, bukan kalau yang tipe 1 ini iya turunan, tetapi dia memang tidak diketahui apa penyebabnya sehingga dari kecil kok sudah Masih terjadi misteri, Dok. Masih diabetes. misteri gitu, Dok, sekarang. Belum bisa dijelaskan, istilahnya Oke. begitu. Nah, ini ada Komplik. kerusakan sel beta pankreas. Yang tadi kita ngomong pankreas itu pankreasnya tuh rusak gitu. Jadi ini tipe 1 yang dari kecil sudah muncul diabetes. Tapi yang tipe 2 ini yang sebetulnya yang sedang kita bahas, yang pada umumnya dibahas. Ini bisa berbagai sebab, tapi bukan yang tipe 1 yang dari kecil yang nggak diketahui. Ini pemicu-pemicunya juga banyak. Kemudian diabetes yang munculnya saat hamil. Jadi untuk ibu hamil itu harus juga mengatur makan, asupan, dan beraktivitas fisik yang baik supaya tidak muncul diabetesnya. Gitu. Jadi nggak seperti zaman dulu lagi ya, kalau orang yang hamil terus makannya boleh banyak banget gitu ya. Itu juga sebaiknya tidak dilakukan. Dan ada tipe lain lagi. Nah, ini Pak jawaban dari pertanyaan Pak Gosal. Terputus, Dok. Nggak kedengeran. Apakah sekarang kedengeran sudah? Dengar sekarang. Saya dengar. Iya. Jadi itu tadi ya Pak ya, saya sudah jelaskan kenapa bisa timbul diabetes, dan diabetes itu juga ada macam-macam gitu. Ya, ada 2 macam, Dok, ya tadi yang diabetes Ada 4 1 dan macam diabetes. 1, 2, hamil, dan yang lain-lain. Oke, yang hamil itu pada saat dia hamil saja keluar diabetes, Dok, atau bagaimana? Iya, Sudah tidak hamil hilang diabetes gitu. bisa hilang, bisa tidak. Oke, Oleh sebab itu sebaiknya jangan sampai muncul. baik. Keluhan, Dok. Keluhan apa yang dapat kita rasakan, Dok? Iya, kalau bicara keluhan, orang kalau gulanya sedang mulai naik itu nggak ada keluhan sebenarnya, Pak. Tapi Slide. kalau sudah, boleh saya share slide sebentar? Ya. Nah, tapi kalau gula sudah sering tinggi atau cukup tinggi, nah itu barulah akan menimbulkan keluhan. Ya, jadi, nah keluhannya itu ada keluhan klasik, ada keluhan yang lain-lainnya. Nah, ini lebih gampang kita lihat gambar ya. Keluhan yang klasik itu sering kencing. Nah, biasanya sering kencingnya tuh dirasakan kalau malam hari. Karena
kita malam hari lagi enak-enak tidur, bolak-balik kencing semalam sampai 6 kali gitu ya. Atau ya keluhan klasik yang kedua yaitu cepat lapar, disebut polifagia. Yang ketiga sering haus, karena sering kencing ya tentu saja sering haus gitu. Dan ada gejala tambahan yaitu penurunan berat badan yang cepat tanpa diketahui penyebabnya apa. Ada lagi gejala kesemutan, ini ya, kalau terserang di saraf, atau pada kemaluan wanita, yaitu keluhan gatal, terus bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, ini ya, buram, ganti-ganti kacamata, tapi nggak pernah ketemu kacamata yang pas gitu ya. Terus cepat lelah, dan pada wanita ada keluhan gejala atau keluhan keputihan. Nah ini luka sukar sembuh. Bahkan kalau luka itu kadang-kadang nggak berasa. Itu sebabnya orang yang punya diabetes itu harus menjaga perawatan kaki sebaik-baiknya dan mudah mengantuk. Tentu saja kalau mudah mengantuk nggak selalu harus diabetes, mudah mengantuk itu juga bisa disebabkan hal lain. Nah ini yang Yang pria keluhan yang ditakuti ini nih, pria, Dok, ya? iya, ini, eee, kalau sudah ada ini kadang-kadang masih tetap nggak ngerti kalau diabetes. Nah, itu kan sayang sekali. Padahal Orang, bisa dicegah. Dok, orang bilang katanya umurnya sudah waktunya, umur-umur Iya, 40, 50-an, 60-an begitu. Padahal, kena diabetes sebenarnya ya, Dok, ya? bisa jadi bisa jadi, gitu ya. Jadi, kalau ada gejala-gejala ini, gejala klasik atau tidak klasik, itu juga sudah perlu dicermati bahwa, oh mungkin ada diabetes, gitu, Pak. Ya, ini banyak sekali kalau begitu ya gejala-gejalanya, Dok, ya, yang kadang-kadang tersaru Nah, dengan, eee, istilahnya kita susah membedakan yang mana ini karena diabetes atau apa. Nah, iya benar. eee, kalau tidak ada keluhan, Dok, apakah harus kita periksa juga? Maksudnya kita merasa biasa-biasa saja gitu, mmm, dan kapan harus diperiksanya, Dok? Kalau tidak ada keluhan, bagaimana caranya, Iya, Dok? kebetulan slide berikutnya tuh adalah screening diabetes. Jadi memang untuk orang-orang yang ada di kelompok ini, yang ada di slide ini, sebaiknya melakukan screening. Screening itu penapisan atau pemeriksaan pada saat belum ada gejala, tapi sudah misalnya obesitas. Mmm, orang-orang yang obesitas nih memang harus rutin cek diabetes karena bisa muncul kapan saja. Kemudian orang yang kelompok kaum rebahan ya kemarin ya yang, saat Kaum kaum pandemi duduk-duduk, kaum santai. iya, kaum rebahan. Jadi, aktivitas fisik yang kurang. Terus yang punya keturunan, terutama keturunan ayahnya atau ibunya. Nah, itu memang sebaiknya, eee, cek atau screening. Terus punya riwayat melahirkan bayi besar lebih dari 4 kilo. Jadi kalau punya bayi yang besar 4 kilo jangan senang-senang, "Wah bayinya besar," gitu, tapi harus justru malah diwaspadai, jangan-jangan ibunya diabetes. Kemudian Oke. yang tanpa faktor risiko tuh yang ini ya tadi, dengan keluhan-keluhan lemah, kesemutan, gatal, sering gatal di badan, mata kabur atau buram tadi ya, Mhm. eee, disfungsi ereksi pada pria, ini juga sebaiknya, cek gula darah atau screening diabetes, atau gatal pada kemaluan wanita. Nah, itu sebaiknya cek ya. Itu sudah Nah menyangkut semua tubuh kita, Bro, kayaknya semua segala aspek sudah ada semua, iya, Dok, di situ. benar itu, Pak. Iya dong. Tadi ada screen selanjutnya, Dok, yang belum tampil ya? Iya, benar, sebentar. Ini kayaknya terlepas dari ini, dari slideshow. Nah, saya akan share lagi ulang.
Nah, ini Pak. Faktor resikonya dok ya. Iya, jadi ada faktor-faktor risiko yang sebenarnya bisa diubah. Jadi orang yang tadi kelompok-kelompok tadi yang harus di-screening, tapi ini faktor risiko orang-orang yang kelompok ini sebenarnya bisa diubah, bisa Bisa diperbaiki lah dok dikendalikan gitu. supaya diperbaiki, ya. Jadi kalau misalnya usia, ya seperti tadi kita balik lagi, kalau usia usia kan kita tidak bisa, ya kita senang dengan panjang umur gitu ya, Iya, tapi pasti ada beberapa risiko gitu. Nah, kalau yang faktor risiko yang bisa diubah yaitu turunkan berat badan, aktivitas fisik yang kurang ditingkatkan. Kalau dok sebentar ketemu, dok. ya Bisa Pak, nggak saya bertanya dok? Ini mungkin silakan. banyak teman-teman di sini yang kurang jelas. Apa itu IMT dok? Dan bagaimana cara menghitung IMT kita dok? Atau pakai mesin atau pakai rumus? Oh baik. Jadi indeks massa tubuh itu adalah perbandingan berat badan terhadap tinggi badan. Nah, Rumusnya dok? rumusnya berat badan dalam kilogram Berat badan dalam kilogram? dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Oh, meter kuadrat. Tinggi badan meter kuadrat Iya, ya. tinggi badannya meter. Meter ya, Ya, 1, saya kalau 1,1,74 1, beratnya ya. ya, Oke. Oh, ya. itu caranya Biasanya mencari indeks massa tubuh dok ya. benar indeks massa tubuh. Kalau di atas 23, jadi ini kebetulan kalau ada teman-teman yang sini lagi bergabung, bisa tuh bisa Langsung ngitung dihitung. sendiri tuh. Ya, kalau lebih dari 23, ya itu sebaiknya sih sudah Hati-hati. screening diabetes, ya karena sudah berisiko gitu, sudah berisiko untuk terkena diabetes. Baik dok. Atau ada riwayat penyakit jantung, ada hipertensi atau tekanan darah tinggi di atas 140/90, dan diet yang tidak seimbang. Nah, ini jadi sebenarnya bisa diubah dari sini supaya tidak terkena diabetes. Itu, Pak. Baik dok. Dok mau tanya lagi dok kalau ini ya. Efek jangka panjang yang berbahaya karena diabetes ini apa efek yang paling berbahaya yang biasa kita alami, orang-orang alami? Iya, pasti banyak yang sudah tahu ya. Saya mendengar, oh ini kalau Mhm. diabetes adalah mbahnya penyakit katanya. Bisa Mbahnya disebut penyakit ya. demikian. Nggak kelihatan tapi menyeramkan katanya. Nggak kelihatan gitu. Itu Kalau benar jantung kan sekali, seperti nggak jantung kelihatan. kelihatan gitu. Kalau diabetes kan efek jangka panjangnya apa? Efek jangka panjangnya itu, nah, efek tuh atau komplikasi ya, itu biasanya pelan-pelan baru muncul. Kadang-kadang orang tidak menyadari gitu ya. Nah, ini biasanya ada gangguan mata atau penglihatan. Tadi kalau buram-buram itu gejala, sebenarnya buram-buram itu juga sudah suatu komplikasi. Nah, komplikasi buram mata itu namanya retinopati diabetik. Buram itu tidak hanya buram saja, akan bisa berlanjut sampai kebutaan. Berbahaya sekali. Ya. Sayang sekali kalau sampai buta. Kemudian penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Terus ginjal. Nah, tadi kan kalau ada gangguan ginjal menyebabkan muncul Diabetik. diabetes. Ya, diabetes juga menyebabkan komplikasi gangguan ginjal, bahkan sampai cuci darah. Oke. Jadi semakin memberatkan dok ya. Awalnya ginjalnya yang sakit, kemudian menimbulkan diabetes. Tapi setelah itu Iya, dari diabetesnya menyerang jalur-jalur yang ginjalnya kembali, berbeda. membuat Benar, makin Pak. parah ya. Benar. Terus ada neuropati diabetik. Ini pasti sudah pada tahu kalau saya sebut neuropati diabetik ini apa sih gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki? Itu Pak, kalau yang kakinya hitam, luka hitam Seperti terbakar. sampai harus iya, seperti terbakar. Itu yang itu nekrosis tuh ya, gangren gitu ya. Jadi itu yang sampai harus diamputasi. Nah, harus dicegah. Kalau pencegahannya bagus, gula darah selalu di dalam batas normal, nah biasanya tidak akan sampai pada
komplikasi-komplikasi ini. Gitu, Pak. Baik, Dok. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah diabetes, Dok? Jalan keluarnya? Sebelum Oh, saya sebelum itu ya, menjawab itu saya, jelaskan, tadi yang ini, tadi apa namanya, hiperglikemia ya? iya iya, tadi kan sempat ditanya hiperglikemia itu Iya, apa, betul, Dok. tetapi selain selain komplikasi, ternyata juga ada hal-hal bahaya, eee, yang, eee, jika pada keadaan yang tidak terkontrol, yaitu gula darah sangat tinggi di atas 300 miligram per desiliter, itu bisa menyebabkan ini, keluhan mulut dan kulit terasa kering. Biasanya ini yang diabetesnya lama dan tinggi terus, kulitnya itu jadi, kayak Keriput. kering tetapi juga basah. Ya, nanti kalau gulanya sudah bagus, mereka akan memberikan, biasanya akan cerita ke dokternya, "Dok, kulit saya sekarang halus," gitu, "bagus," gitu. Terus sering merasa kehausan. Nih kalau gula darah di atas 300, pusing pusing bahkan, kayak pusing dan lemes sampai biasanya harus dipapah jalannya. Penglihatan jadi buram, ya, jadi harus diturunkan, buang air kecil meningkat dan nafas terengah-engah dan bau nafasnya itu. Tapi selain hiperglikemi, pada diabetes juga bisa terjadi bahaya yang lain yaitu pada saat hipoglikemi atau gula darah turun sangat rendah, yaitu kurang dari 70 miligram per desiliter. Ini biasanya ya kalau terkena diabetes, terus berobat ke dokter, dikasih obat oleh dokter. Tapi selain mengonsumsi obat dengan rajin dan teratur, itu pasien tuh juga saking takutnya, "Wah, saya udah diabetes terus makan apa nih? Oh, ini jangan dimakan itu." Akhirnya makannya menjadi sangat sedikit, sementara mendapat obat. Atau saking takutnya minum obat sampai 2 kali, kayaknya kok nggak turun, terus minum lagi. Nah, ini menyebabkan gula darah turun. Ini bahaya sekali, bisa pingsan Ya, banyak sampai orang tidak yang sadar. dietnya berlebihan, Dok, ya, Iya, karena dia sakit diabetes, berlebihan. "Oh, saya nggak Iya makan nasi lah, saya nggak makan ini, iya iya, akibatnya diet kena diet yang salah, hipoglikemia ya, Dok, ya. bener, Pak. Nah, Ini, atau sudah dikasih obat tidak konsul ke dokternya lagi, karena jadi udah jadi obatnya dokter ini sendiri, Dok? saja. Iya. Ya, itu juga jadi reaksi tubuh ternyata, tidak sesuai dengan, eee, apa namanya, biasanya kan dokter sudah punya patokan-patokan untuk memberikan obat ya, tetapi reaksi tubuh yang berbeda itu bisa, menimbulkan hal-hal seperti ini, gitu, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar dari awal apa yang diterangkan, dokter, ini diabetes ini betul-betul ya betul lah mbahnya penyakit, Dok, ya. Karena coba kita dengar ada sakit pusing, nggak bisa buang air kecil susah, jalan jalan Heeh, sempoyongan, mata tidak bisa melihat, ginjal diserang, jantung diserang, otak diserang, nggak ada yang lolos dari sini, Dok, semuanya, Dok. Udah penyakitnya semua semuanya. ada sini, ya. Iya, bener, Pak. Baik, Dok. Apa yang harus kita lakukan, Dok, untuk mencegah supaya kita tidak terserang diabetes ini? Iya, Apa yang the best sesuai untuk kita lakukan? sesuai dengan judul, webinar malam hari ini ya, gaya hidup sehat mencegah diabetes. Jadi, gaya hidup sehat tuh yang kayak gimana sih? Nah, tadi salah satu penyebab risikonya adalah, obesitas. Jadi, berat badan ideal itu berat IMT badan di atas ideal tuh 23, Dok, ya? ya harus diturunkan sampai normal. Sebenarnya atau biasanya belum normal kalau sudah mulai beraktivitas baik, mengatur makan yang baik, itu gula darah sudah mulai turun. Tetapi alangkah baiknya kalau bisa mencapai ideal. Terus aktivitas rutin, aktivitas fisik yang banyak. Nah, ingat-ingat ya biasanya sehari-hari tuh berapa jam sih beraktivitas fisik? Banyak sekali kalau, pasien-pasien ditanya, "Seharian tuh ngapain aja, berapa jam?" Hmm, Ya saya aktivitasnya cuma dari duduk ke meja makan, dari duduk ke toilet gitu ya.
terus ke mobil pergi, nah itu kan sedikit sekali gitu ya. Sepanjang hari ngapain? Ya tidur, ya rebahan, ya duduk, ya. Jadi itu sangat sedikit aktivitas fisik. Kemudian stres. Stres ini juga juga, bisa memicu timbulnya diabetes karena, jadi mengelola stres dengan baik itu Ini Dok, sangat bermanfaat. stres ini kayaknya temannya, diabetes mellitus Dok, karena orang bilang dari stres ini timbul segala macam Bisa, penyakit. iya, Sakit benar jantung, sakit sekali. ginjal, sakit, segala macamnya timbul karena stres gitu Ya, ya. termasuk diabetes. Ya, Terus sebenarnya, bukan hindari merokok, tapi stop rokok. stop merokok. Ya, dan alkohol itu karena bisa merusak, ingat ya alkohol tadi bisa merusak liver, liver terganggu bisa menyebabkan diabetes gitu ya. Dan, atur makan yang baik ya. Jadi makan makanan sehat 3 sampai 5 porsi buah dan sayuran sehari dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Kayaknya rada susah ya Pak, saya akan jelaskan yang lebih gampang saja. Silakan Dok. Ya, nah, pola makan sehat mencegah diabetes itu 3J. Nah, biasanya disingkat 3J. Jadwal makan teratur, jumlah makan terukur, dan jenis makanan lengkap dan bervariasi. Kalau jadwal makan teratur itu bisa diartikan macam-macam. Kalau saya sehari sekali makan atau teratur 6 kali makan, nah, yang disebut jadwal makan teratur itu sehari makan 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Dan info catatan ya teman-teman di sini bahwa makan pagi itu makan sebelum jam 9, itu disebut makan pagi. Kalau sudah lewat jam 9 sudah tidak disebut makan pagi. Brunch Dok, disebut brunch. Ya, Breakfast tapi and lunch anjuran gitu. makan sehat adalah jadwal makan teratur. Oke. Nah, memang tidak harus kalau paginya jam 8 terus jam 8 baru harus makan atau jam 8 kurang 5 belum makan, ya nggak usah begitu, tapi, apa, bergeser-geser setengah jam, 1 jam gitu ya, sebenarnya masih bisa sih, ya. Nah, makan teratur akan menyebabkan gula darah kita menjadi polanya bagus. Oh, tidak lebih Kita dari makan 150 Dok ya? kita mengharapkan pada pemeriksaan gula darah sewaktu itu tidak lebih dari 150 miligram per desiliter. Jadi makan kita hitung dari total kalori sehari dibagi menjadi 3 kali makan dan 3 kali selingan, berarti makannya nggak boleh banyak banget. Karena kalau nggak makan terus lapar banget, terus banyak banget nanti gula akan tinggi. Mencapai 250 miligram per desiliter Dok. Bisa, bisa. Dan akibatnya turunnya lama Dok ya? Akibatnya diabetes ya, gula darah di atas pemeriksaan gula darah sewaktu itu kan berarti gula darah tinggi. Nah, gula darah di atas 200 itu merusak organ-organ tubuh, gitu, Pak. Baik, Ini berbahaya jadwal makan sekali. teratur, ya. Terus jumlah makanan terukur. Terukur itu kalorinya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berapa kalori, nah ngitungnya gimana sih sebenarnya kalau berat badan naik terus berarti makan kita lebih banyak dari kebutuhan kita. Tapi kalau yang pengen, berapa kalori itu bisa dilihat di sini. Wah ini agak kecil ya, tapi nanti kalau yang membutuhkan bisa dikirimkan deh Pak. Ini Ya berarti tabel, daftar makanan ini dengan berapa ya konten ini kalorinya Dok ya? daftar makanan penukar. Ini adalah di sini List. misalnya ya sebagai Heeh. contoh, kelompok karbohidrat ini yang selalu ditakuti, sampai nggak mau makan nasi. Padahal di sini meskipun kecil moga-moga kelihatan ya, nasi, nasi tim, nasi jagung, kentang, singkong, ubi, Ini daftar itu siapa yang adalah keluarkan Dok? sama. Daftar ini dari siapa yang keluarkan? Ini dari Ini Kemenkes, Kementerian Kesehatan atau dari ya WHO Dok? Kemenkes Kemenkes ya? Beracu pada Kemenkes, tetapi WHO mungkin ya? Eee, asalnya dari penelitian. Karena, Penelitian. makanan-makanan itu bisa dibawa ke laboratorium untuk dinilai berapa kalori-kalori. Oke, jadi Dan di setiap teman-teman yang butuh daftar seperti ini dapat menghubungi NutriHealth Indonesia
akan diberikan gratis cuma-cuma daftar ini sehingga kita tahu cara mengukur makanan kita, cara Iya, menghitung makanan kita. Ada daftarnya sebenarnya. iya Demikian Dok benar kira-kira Pak. ya. Ya, jadi kalau sampai menghindari nasi, padahal itu satu keluarga sama saja. Nasi 100 gram menghasilkan 175 kalori. Kalau kentang 200 gram, 175 kalori juga. Oke, Jadi kalau sama. iya, jadi kalau gula tinggi terus nggak makan nasi, itu salah banget, gitu. Nah, ini adalah kelompok lauk dan ini adalah kelompok lauk atau protein, itu protein hewani nabati, susu Oh, juga komplit termasuk Dok ya, protein ya. komplit Ya, ya. kemudian buah. Buah buah dipilah-pilih pilih-pilih, itu kan sering ya orang diabetes nggak makan buah ini, buah itu. Padahal buah itu untuk takaran-takaran tertentu menghasilkan kalori yang sama, 45 kalori untuk alpukat 50 gram, untuk apel 75 gram, gitu. Jadi, Oke. pada takut banget sampai makannya nggak jelas, nggak tahu saya yang dimakan apa. Jadi Iya, iya, dan iya. pada akhirnya gulanya juga tidak turun gitu ya, salah Baik, salah baik. mengatur. Itu baru jumlah makan terukur. Sekarang jenis makan lengkap dan bervariasi. Jadi kita harus makan lengkap. Lengkap itu, ada Karbohidrat. makanan pokok, ya ini sumber makanan dari karbohidrat, ada sayuran yang dikonsumsi sama banyaknya dengan makanan pokok, terus lauk, lauk adalah sepertiga bagian, buah itu seperenam bagian dan buah seperenam. Jadi kalau diabetes terus nggak makan buah ya tetap salah. Terus kalau diabetes makannya buah saja, jangan makan makanan pokok, malah banyak. Ya buah juga buah itu adalah sumber karbohidrat simpleks yang mudah diserap. Oleh sebab itu anjurannya tidak banyak-banyak. Tapi mereka punya manfaat lain. Nah, jadi pedomannya ini saja, yaitu isi makan seperti isi piringku. Semoga teman-teman yang ada di sini sekarang yang saya berharap sih sudah makan model begini, tapi kalau belum ya sebaiknya makan model begini. Ya, Lengkap dan bervariasi. Artinya semua boleh diganti-ganti sesuai dengan kelompoknya. Itu Pak. Nah, saya ingin menunjukkan kalau kita nggak makan buah dan sayur. Kita lihat di sini buah dan sayur kalorinya sedikit. Lauk kalau digoreng, ini 2 potong ya, 2 potong lauk digoreng, kalorinya banyak. Jadi jangan menghilangkan nasi terus makannya lauk. Wah, kalorinya bisa bisa banyak. Kalau kita nggak makan buah dan sayur, kalori kita tuh bisa jadi malah lebih banyak karena kita ingin kenyang, jadi yang dikonsumsi adalah nasi dan lauk. Di sini bisa terlihat hampir 2 kali lipat ya, eee, kalori yang didapat makan tanpa buah dan sayur. Mulai sekarang double jadi ya saya Dok tuh ya. iya, Iya, iya. iya. Dan untuk yang obesitas ada anjuran khusus, yaitu piringnya bukan seperti tadi, tapi piring P, yaitu setengah dari ini buah dan sayur, 50% Dok ya. ya. Ya, jadi sebetulnya sama saja sih sama yang, ini juga 50% gitu, sama saja sebetulnya. Tapi memang ini, apa, informasi ini perlu disampaikan ya. Jadi Baik. lauknya sedikit lebih banyak, gitu. Nasinya yang sedikit dikurangi, tapi bukan berarti sedikit banget, gitu. Iya, Nah ini porsinya di persentasenya lebih besar Dok berarti kombinasinya iya. ya. Ya, tapi Atau seharusnya karbo tadi 30% ini menjadi hanya 25%. 25%. Ya nggak Lauk pun jauh-jauh bedanya. 25%. Itu Iya, untuk orang obesitas. Jelas iya Dok, Pak, sangat jelas. iya. Nah, eee, ini perlu diingatkan ke teman-teman yang ada di sini, yaitu bahwa kelompok-kelompok itu mempunyai, eee, fungsinya atau tugasnya sendiri-sendiri. Makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Tugasnya beda.
Makanan pokok sumber energi, lauk pauk sumber protein mengganti sel yang rusak atau membuat sel baru. Kemudian sayur itu sumber serat, vitamin, dan mineral. Dan buah sumber gula, serat, vitamin, dan mineral. Oleh sebab Jelas. itu, kelompoknya tidak bisa ditukar-tukar, tapi porsinya harus demikian Baik, tadi. Dok. Baik. Ya, wah pas sekali Nah, waktunya ya. terima kasih. Iya, Pak. Semoga Kita bermanfaat. presentasi 30 sampai 45 menit. Ternyata pas sekali waktunya. Terima kasih dokter atas keterangannya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarnya dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh Bu Dokter. Kita sampai pada question and answer ya. Selama 30 menit kita bisa menyampaikan question and answer. Saya ingatkan juga jangan kemana-mana selama question and answer ini karena saya akan minta untuk membacakan pertanyaannya ya. Mari kita lihat penanya pertama. Ibu Novi. Ini Ibu Novi adalah klien rutin kita, klien setia kita. Luar biasa. Saya ingin Ibu Novi nanti nih menyampaikan testimoni nih mengenai apa yang terjadi selama 1 tahun nih terhadap Bu Novi. Tapi sementara ini saya minta Bu Novi untuk membacakan pertanyaannya dulu, Bu. Bu Novi, selamat malam. Selamat malam Pak Gosal dan Sehat ya, luar biasa Bu Novi ini. Selamat malam Bu Novi. Silakan Bu Novi. Iya, sebentar ya. Tadi udah saya tulis yang mana nih ya? Yang itu, selamat Bu. malam Dr. Lucy dan Pak Gosal. Mau tanya, apakah seseorang yang sudah menjalankan gaya hidup sehat bisa mencegah diabetes mellitus karena keturunan? Jadi orang kan kalau karena keturunan udah pasti dia mungkin punya bakat ya. Apakah dengan gaya hidup sehat bisa mencegah? Gitu. Begitu aja Pak Gosal. Ada lanjutannya. Apakah penderita DM yang sudah rutin suntik insulin bisa sembuh total? Iya, itu betul. penting. Pertanyaan ini sangat bagus, jadi saya bacakan. Silakan Dok. Silakan Dok. Ya, jadi pertanyaan pertama dulu ya. Tadi kalau gaya hidup itu bisa nggak sih mencegah? Bisa, tidak timbul segera. Mungkin pada suatu hari akan timbul setelah usia lebih lanjut lagi. Nah, mungkin timbulnya nanti kalau sudah sangat tua, gitu ya. Tapi dengan gaya hidup yang sehat itu tidak muncul cepat-cepat gitu. Misalnya menjaga indeks berat badan itu nggak kegemukan gitu ya. Jadi satu faktor risiko hilang. Nanti lagi makan tidak berlebihan, terus jadi itu bisa dicegah gitu ya untuk tidak segera muncul. Kalau diabetes sudah insulin adalah salah satu obat untuk menurunkan gula darah. Tetapi orang yang sudah disebut diabetes itu tidak bisa sembuh, tetap namanya adalah diabetes. Hanya gula darah bisa tidak tinggi atau gula darah normal seperti orang yang tidak diabetes. Jadi kalau tata laksananya bagus, ngatur makan bagus, olahraga terus, nah biasanya obat itu bisa berkurang. Ada yang bisa sampai bisa stop obat, tetapi tergantung sampai seberapa berat diabetesnya. Itu ya Bu Novi ya. Jadi tetap semangat ya Bu Novi ya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak Gosal. Terima kasih Bu Novi. Saya kekurangan berikutnya dari Ibu Olibui. Ibu atau Bapak, saya kurang jelas ini, tapi saya panggil Ibu saja mungkin kelihatannya ya. Silakan Bu Oli. Malam Dok, malam Pak Gosal. Silakan. Ya, selamat malam. Selamat Dok, malam Bu Oli. Kan kalau misalnya kita misalnya tambah gendut ya Dok ya, kadang-kadang kan di leher tuh suka ada muncul kayak bintil-bintil kecil warna coklat gitu, lebih kecil dari kutil gitu ya Dok. Itu apa dampak diabetes Dok?
Terus kalau misalnya kita mulai memperbaiki gaya hidup sehat gitu, terus diabetesnya mulai membaik, itu lama-lama bisa hilang nggak, Dok? Warnanya kan kadang agak kecoklatan gitu, Kayak Dok. benjolan, Bu Olive. Iya, tapi banyak gitu, Pak, di Apa orang bilang leher. suka apa yang kalau orang sudah tua tuh pada keluar tuh. Saya sih sudah 63 tahun pada keluar nih sama Ya. dia. Coklat-coklat bintil-bintil nih. Itu apakah kalau kadang-kadang saya suka lihat kan kalau di teman-teman atau di anak muda suka ada, itu apa karena pengaruh diabetes, Dok? Silakan, Dok. Itu Kalau aja. kalau pada diabetes itu sebenarnya disebutnya adalah akantosis nigricans. Itu kulit tuh menebal dan menghitam. Itu biasanya akibat dari gula yang tinggi. Bukan yang bintil-bintil itu. Nah, dan biasanya kulit yang menebal menghitam itu akan berkurang jika gula darahnya bagus. Itu. Kalau bintil-bintil yang muncul itu tidak bisa hilang dengan, maksudnya itu kalau udah muncul nggak bisa hilang yang ditanya Bu Oli tadi. Jadi apa itu, Dok, sebenarnya yang itu Itu gangguan kulit kayaknya itu bukan bidang saya, Pak. Oke, karena saya Karena bukan umur diabetes. di saya nih Pada banyak usia keluar, Dok. ya itu katanya karena usia. Oke, Berarti tapi kalau kalau yang hitamnya atau mencoklatnya itu baru efek dari gula ya, Dok ya? Hitamnya itu hitamnya tuh biasanya ada di tengkuk hitam dan Iya. menebal kulitnya. Oke. Baik, terima kasih, Baik. Dok. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Sama-sama. Saya ke pertanyaan nomor 3 dari Dokter Megawati. Selamat malam, Dokter. Ini ada pertanyaannya menarik ini. Bisa dibacakan, Dok? Belum ambil. Halo. Ya, halo, Dokter. Silakan, Dokter Megawati. Malam, Sampaikan Dok. pertanyaannya. Dibacain aja lah, Pak Gosal. Oh, iya, udah nggak apa-apa saya bacakannya. Adakah kiat untuk cegah diabetes dengan gaya hidup sehat? Karena anak saya gemuk obesitas. Padahal sudah kurangi karbo dan diet keto. Aduh, nah ini nih. Mohon saran, Dok. Pertanyaan kedua, apakah jika sudah hidup dengan gaya hidup yang sehat, sudah pasti bisa cegah diabetes? Karena ibunya penderita diabetes. Mohon saran. 2 pertanyaan. Baik, jadi pola makan yang dianjurkan untuk mencegah diabetes itu yang tadi itu, Bu. Jadi makan sesuai dengan kalorinya sesuai dengan kebutuhan, dengan karbohidrat itu sepertiga dari porsi yang dimakan, dan sayur sama banyaknya. Nah, kalau sudah makan seperti itu beratnya belum turun, mungkin ada makanan-makanan lain yang menyumbang kalori yang banyak sehingga jumlah kalori yang dikonsumsi itu lebih dari kebutuhan. Karena dengan jumlah kalori lebih dari kebutuhan, anak menjadi gemuk dan kalori yang lebih itu menyebabkan gula darah tinggi. Karena semua makanan yang kita konsumsi dari kelompok makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, kalau di dalam tubuh itu akan diubah menjadi gula sebelum digunakan jadi kalori. Jadi coba dibatasi dulu. Nah, mengenai diet keto itu tidak sesuai dengan, tidak sama dengan diet gizi seimbang ya. Nah, anjuran gizi seimbang adalah mengonsumsi lengkap gizi dengan porsi-porsi yang tadi itu. Nah, kalau sudah menjalankan gaya hidup sehat, pasti bisa dicegah, pasti lebih bisa mencegah untuk timbulnya diabetes dibandingkan tidak melakukan gaya hidup sehat. Karena faktornya kan banyak tadi itu, yang 11 hal itu sudah menjadi penyebab. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat itu akan memberatkan atau menambah risiko untuk segera timbul diabetes, dan salah satunya adalah keturunan. Gitu ya, Bu ya. Jadi gitu ya, Dok ya. Jadi sebaiknya gaya hidupnya harus diperbaiki, terutama yaitu tadi kalau ada obesitas. Oke, gitu, Dok.
Oke, dokter. Mudah-mudahan jelas. Cuma dokter. kurang olahraga kali dok itu. Soalnya dia kayak yoyo, nanti udah turun bisa naik lagi gitu. Kayak kemarin kan udah turun 7 kilo. Habis Ya. itu naik lagi 2 kilo. Iya, paling tidak Pusing harus jadinya. porsi kalorinya harus diperhatikan mungkin Dokter Megawati ya. Porsi dan olahraga tentunya ya. Iya, mungkin Oke. olahraganya kurang. Iya, baik. Harus dikasih Iya, sojoy kali. Iya, baik. Kita ke Pak pertanyaan nomor Gosal, 4. boleh saya menambahkan dalam hal ini ya? Silakan, Mungkin silakan. gini, sudah Oke. menurunkan berat badan dok, tetapi dengan cara-cara yang tidak belajar makan yang sehat. Jadi cuma ngurangi, gimana caranya, pokoknya ngurangi, termasuk Tapi tidak diet-diet seimbang. yang iya, tetapi tidak seimbang dan tidak tahu sebetulnya saya tuh Yang harus lebih makan yang berapa. mana? Karena begitu berat badan turun, makannya kembali lagi ke semula, ya beratnya akan naik lagi. Atau karena tidak tahu berapa yang saya harus konsumsi, jadi pokoknya kurangi aja deh. Begitu turun, terus makannya balik lagi. Dan tadi yang disebutkan tuh itu benar sekali. Dengan aktivitas yang kurang, ngurangin makan sebanyak-banyaknya, itu otot menjadi kecil. Dan waktu otot menjadi kecil, laju metabolisme atau metabolisme rate kita jadi turun. Nah, itu menyebabkan nanti pada waktu makannya kembali lagi ke biasanya sebelum diet, itu justru berat Naik badan lagi. akan naik lebih tinggi malah. Iya. Sebaiknya memang dok adalah gizi seimbang dan harus tahu berapa kalori yang harus kita konsumsi. Benar. Kurang lebih gitu. Baik dok, Iya, benar, Pak. kita harus ke pertanyaan Oke, berikutnya. thank you. Terima kasih. Sama-sama, Ke Ibu Dok. Wina. Silakan Bu Wina, ada di mana ini Bu Wina? Ibu Wina. Oke, tidak ada jawaban, saya akan bacakan. Pasca Lebaran, pantangan makanan dan minuman manis apa saja yang sebaiknya dihindari oleh penderita pradiabetes agar tidak berkembang menjadi diabetes? Pasca Lebaran, bagaimana memenuhi nutrisi yang tepat bagi penderita pradiabetes agar tidak berkembang menjadi diabetes? Itu dokter pertanyaannya. Saya kira Iya. gizi seimbang saja dok ya. Iya, benar, gizi seimbang. Nah, kalau mengenai apa yang tidak boleh, tidak boleh, mungkin bulan depan ya kita ketemu lebih detail ya, Pak ya. Iya, perlu diingatkan bulan depan kita ngomong tentang khusus pantangan makan diabetes. Nah, itu bulan depan pantangan. Nah, ini pertanyaan ini nih isinya itu semuanya nih. Oke, kalau begitu kita lanjut ke nomor 5 ya. Ibu Kintan Permata. Silakan Ibu Kintan. Iya, malam Pak Gosal dan Dok. Malam. Selamat malam, Bu Kintan. Sebenarnya saya mahasiswa, Dok. Saya izin bertanya ya, Dok ya. Boleh. Jadi kan ibu saya dan tante saya itu ada riwayat penyakit diabetes mellitus ya, Dok. Dan tante saya juga ada riwayat diabetesnya itu setahun yang lalu tuh udah meninggal gitu loh dok, terus karena ada jantung juga. Nah, apa mungkin saya juga bisa terkena penyakit diabetes, sedangkan saya dengar-dengar tuh kalau misalkan diabetes itu kalau yang perempuan itu dari bapaknya gitu loh. Jadi sangat mungkin terkena diabetes kalau dilengkapi dengan faktor-faktor risiko tadi yang sempat kita sudah bahas ya. Jadi sebaiknya sih pola hidup gaya hidup sehat itu harus diterapkan. Satu, jaga berat badan agar ideal, ya. Ini ideal apa enggak nih? Karena dengan makan berlebihan. Dokter. Tadi saya lihat risiko obesitas obesitas tadi tingkat pinggang perempuan itu tidak boleh 80 sedangkan saya 90 dokter. Nah itu nanti itu yang harus diperbaiki ya. Tapi info saja bahwa riset saya juga pada mahasiswa itu juga ada yang pada beberapa tahun diambil datanya itu antara 35 sampai 50% itu overweight dan obesitas. Jadi memang rasanya jadi kita tuh kita baik-baik aja kok karena teman kita tuh sama gemuknya gitu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gosali di awal ya, prediksi WHO saja akan meningkat sekian tingginya. Jadi sebaiknya Adik Kintan
sudah mulai ini ya, mengatur makan dengan baik, turunkan berat badan, dan pola makan harus baik dan aktivitas fisik harus baik. Ya, mulai mencintai tubuhnya, orang bilang. Ya, baik. Saya ada pertanyaan nomor 6 ya, oleh Ibu Fiana, tapi saya bacakan ya. Bagaimana ciri-ciri kalau gula darah dalam tubuh tinggi? Banyak pertanyaan ditanyakan sebenarnya sudah ada barusan dalam presentasi tadi ya. Presentasi kita ini direkam. Jadi silahkan minta rekamannya kepada admin kita melalui hotline kita nanti diberikan hotline itu, nanti tinggal dikirim rekamannya sehingga kita bisa terjawab pertanyaannya semuanya secara jelas di dalam, karena ini sudah dipresentasikan tadi. Demikian dari saya ya. Kita ke pertanyaan nomor 7. Baik. Ibu Dina Andiani, pertanyaannya, apa saja dok dan do and don'ts bagi penderita diabetes dok? Do and don't, yang boleh dan yang tidak maksudnya. Iya, gaya Ya. hidup sehat itu do's-nya. Ya, jadi atur makan dengan baik, aktivitas fisik dengan baik, dan jaga berat badan. Itu beberapa do's-nya. Don'ts-nya itu ya, ini ya, Adik Dina Andiani ya, mahasiswa juga, bukan? Bukan dok, Iya. bukan. Bukan. Jadi don'ts-nya, aduh jangan males-malesan gitu ya. Untuk makanan-makanan sebenarnya pada dasarnya boleh dikonsumsi gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak. Gitu. Baik, silakan bacakan yang nomor 2 pertanyaannya Bu Dina. Ada pertanyaan nomor 2. Nggak kedengeran suaranya. Masih mute. Iya Pak Gosal, terima kasih. Dok mau tanya, apakah penyakit diabetes mellitus itu penyakit genetik ya dok? Terus kalau misalkan udah kena, apakah bisa terkena lagi? Itu aja sih dok. Sudah kena, sembuh, dan terkena lagi maksudnya gitu ya. Gitu, iya, bisa nggak kayak Baiklah. gitu? Oke, terima kasih Jadi, Dokter Lucy. Terima kasih pertanyaannya juga. Jadi diabetes itu memang diturunkan, terutama kalau di atasnya, generasi atasnya tuh ada diabetesnya. Itu harus dilakukan screening segala ya, untuk kalau ketahuan tuh harus sedini mungkin. Jadi sebelum ada kerusakan lebih banyak itu sudah tahu. Apakah bisa sembuh? Sebenarnya kalau sudah sudah terkena diabetes itu sudah disebut penyandang diabetes, dan itu tidak bisa lepas lagi. Tetapi gula darahnya bisa tidak tinggi dengan pengaturan makan yang baik, dengan olahraga yang baik, atau aktivitas fisik yang tinggi. Nah, kalau itu sudah dilakukan tapi kok masih tinggi, dengan obat, nah itu bisa gula darahnya normal. Tetapi kalau nakal lagi ya, itu gula darah bisa Istilahnya naik nakal lagi dok ya. Baik, gitu. baik. Jelas ya Bu Dina ya. Jelas sekali Pak Gosal. Terima kasih Pak Gosal. Terima kasih. Dokter Lucy. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 8, Bu Ellen Cahyadi. Gimana Bu Ellen Cahyadi? Silakan Bu, dibacakan. Bu Ellen? Oke, saya bacakan. Mengapa seseorang tidak memiliki keturunan DM bisa terkena DM ya dok? Apakah penderita DM tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali dok? Nah ini banyak yang salah mengenai ini. Ayo dok, Iya, tolong jawab. benar. Jadi kalau orang bisa terkena diabetes meskipun tidak ada keturunan, tapi orang yang punya keturunan akan sangat berisiko. Sangat berisiko itu maksudnya kemungkinan besar terkena itu, kemungkinan besar bisa terkena gitu ya. Lebih besar daripada orang yang tidak memiliki keturunan diabetes gitu. Nah, boleh nggak mengonsumsi gula? Gula boleh dikonsumsi, ada batasnya, yaitu 4 sendok makan sehari dalam semua makanan yang kita konsumsi. Misalnya, kalau kita makan biskuit ada gulanya.
Kalau kita makan kue, kue ada gulanya. Kalau kita Boleh. masak, boleh, tapi dalam jumlah hanya 4 sendok dalam 1 hari, gitu ya. 4 sendok tuh gimana sih? Contohnya adalah kalau kita minum teh manis itu gulanya 1 sendok makan. Gula minum 1 sendok makan tidak akan meningkatkan gula darah tinggi sekali. Mengapa 1 gula sendok darah makan, Dok? 1 sendok makan di dalam misalnya kita minum teh manis itu 1 sendok makan. Itu nggak akan meningkatkan tinggi banget, akan meningkatkan gula darah itu betul, tapi tidak tinggi banget. Nah, yang menyebabkan tinggi banget itu apa? Kalau total kalori sehari itu makannya banyak, udah gitu minumnya gula lagi, minum air gula lagi, soft drink lah, sirup lah. Nah, gula akan tinggi terus-terusan. Jadi konsumsi gula itu boleh. Diperbolehkan, Dok, ya, selama 4 sendok. Alangkah baiknya kalau tercampur di dalam makanan. Tapi bukan dalam selalu teh manis lagi, apalagi bertubi-tubi gitu ya. Nah, itu gula akan tinggi. Semoga ini jelas ya Pak Gopal ya. Kayaknya kalau saya cukup jelas, jadi harusnya jelas. Oke, saya ke pertanyaan nomor 9, Ibu Maria Hiu. Ibu Maria, silakan, ini cukup berat pertanyaannya. Malam Pak Gosal. Ya, silakan. Malam Bu Maria. Malam Bu Dokter Luciana. Ya, ini kakak saya sudah suntik insulin sendiri sehari 2 kali. Apakah ada cara lain untuk penyembuhan penyakit diabetes tanpa suntik insulin? Juga harus lakukan tusuk jari untuk tes darah. Perlukah kegiatan seperti itu tiap hari? Lalu bolehkah makan pisang? Karena beliau alamin sembelit itu saja. Makasih Bu Dokter Luciana. Iya Bu. Jadi kalau dokter sudah merasakan insulin, artinya dengan obat minum itu sudah tidak bisa mempan. Turun, tidak bahasa awamnya tidak mempan, nggak bisa turun gula darahnya sampai kadar yang diharapkan, gitu ya. Atau ada penyulit-penyulit lain sehingga tidak diberikan obat minum, tetapi diberikannya insulin. Nah, cek darah itu memang terpaksa dilakukan karena untuk mengukur kadar insulinnya dengan pas. Nah, bisa tidak cek bolak-balik kalau sudah ketemu porsi makannya dan kadar dan satu kali pada akhir bulan biasanya setiap hari Jumat jam 8. Bulan depan kita akan mengadakan webinar dengan tema pantangan makan diabetes. Tadi ada yang bertanya, saya harus makan apa? Saya harus makan apa? Akan lebih detail untuk bulan depan mengenai pantangannya atau makanan apa, daftar penukarnya apa yang harus kita makan atau kita konsumsi sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat dan tidak terserang oleh diabetes mellitus. Tanggal 26 bulan Mei, hari Jumat. Saya akan membacakan hadiah. Informasi tentang NutriHealth Indonesia, yaitu kita dalam NutriHealth Indonesia mempunyai beberapa program, adalah weight management mengenai berat badan, dan untuk juga clinical management adalah untuk bagi orang-orang yang sakit. Jadi bagi teman-teman yang punya teman yang ingin berkonsultasi mengenai berat badan, ingin berkonsultasi tentang kesehatan, penyakit, dan lain-lain yang berkaitan dengan nutrisi, kita dari NutriHealth mempunyai program-program mengenai ini. Kita sampai pada pengumuman pemenang giveaway hari ini. Nah, ini sudah dari tim administrasi kita memilih siapa pemenangnya untuk hari ini. Ada klaim hadiah Ibu Novi mendapatkan Ibu Novi, Ibu Olive, Dr. Megawati, Bu Wina, Bu Kintan Permata, Bu Eviana, Bu Dina, Bu Ellen, Bu Aulia, dan Pak Suherman mendapatkan klaim hadiah yang seperti sudah saya sampaikan tadi pada awal acara ini. Silahkan menghubungi nomor hotline kita 081 211 7551. Silahkan screenshot slide ini untuk mengklaim hadiahnya. Nanti kita akan kirimkan kepada para pemenang di sini. Informasi lebih lanjut mengenai izin Pak Gosal. Yes. Bentar.
Ya. Itu batas klaim 1 April, sekarang sudah 28 April. Oh, rupanya minta maaf sebesarnya. Rupanya ada typo atau kelupaan direvisi oleh admin kita. Ya, itu adalah batas klaimnya adalah besok ya. Betul, 1 April Bu, karena ini 1 Mei ya Bu ya, sorry. 1 Iya, Mei. 1 Mei. 1 Mei, 1 Mei. 1 Mei, Dokter 1 Mei. Megawati. Ya, terima kasih informasinya. Batas klaim adalah 1 Mei. Tolong di-screenshot dan hubungi admin kita. Ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita untuk Dr. Gizi _Luciana dan Nutri Health Indonesia untuk banyak mengenai informasi-informasi tentang nutrisi yang berkaitan dengan nutrisi. Banyak cerita-cerita yang menarik mengenai kesehatan di situ. Saya kira demikian dari kita malam ini. Saya mau mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat kepada teman-teman semua. Jaga kesehatan. Salam Nutri Health untuk semuanya. Selamat malam. Malam, terima Selamat kasih. malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Gosal. Terima kasih Terima Kevin. kasih Dokter Terima kasih Bu Luciana. Megawati, Dokter Megawati. Makasih Pak Gosal, Terima makasih Bu kasih Lisa. Pak Rudi. Terima Sama-sama, kasih Tuhan Terima kasih Pak semuanya. Gosa. Terima kasih Bu Dokter. Terima Sehat kasih selalu. semuanya. Terima kasih Pak Gosal dan Bu Dokter dan semua tim. Terima kasih Bu Novi. Saya dengar Bu Novi ini performanya luar biasa. Barusan udah kasih informasi katanya. Bikin TikTok ya Dok. Iya, TikToknya menarik sekali. Nanti saya putar di sini loh Bu Novi ya. Makasih Pak Gosal, sukses terus ya. Ya, saya senang sukses dengan Bu Novi tentang kesehatannya membaik, sangat membaik ya. Terima kasih Bu Pamela yang dari London tuh. Jauh-jauh dari London mendengar ini. Terima Terima kasih kasih Bu Pak Susan. Gosal. Terima Terima kasih Bu kasih Bu Dina. Dokter Lucy. Sampai jumpa kembali ya minggu depan, Terima bulan kasih depan ya. Bu. Iya Pak Gosal, siap. Terima kasih Bu Dokter, Bu Lucy.